Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan sini pun saya akan membahas dari sosok Marcelino Ferdinand. Ada kabar apa mengenai Marcelino Ferdinand? Kita akan membahas tuntas. Sebelum saya masuk ke pembahasan, jangan lupa teman-teman ya bantu saya untuk tekan tombol like-nya jika kalian suka. Kemudian komen yang bersifat membangun dan juga subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini pun saya langsung saja membahas sosok Marcelino Ferdinand. Awalnya melihat dari gaji Marcelino Ferdinand selama di KMS Kadenje ini ternyata memiliki peningkatan. Alasannya menurut saya sangat rasional teman-teman, karena setelah saya mencari informasi ternyata ada klub yang ingin sekali masuk dalam bursa transfer walaupun Marcelino Ferdinand ini sudah diingkat selama 1 tahun oleh KMS Kadenje. Alasannya sangat rasional menurut saya, karena memang Marcelino Ferdinand ini adalah pemain bagus. Kemudian Marcelino Ferdinand ini memang menjadi tim rebutan. Nah, di sini saya bocorkan ya, ada klub Liga 1 Belgia yang memang sangat mengincar ya, bahkan mau menebus gajinya di KMS Kadenje dan ingin memecahkan transfer klub tersebut. Nah, ini sudah akan dilakukan. Tetapi sepertinya dengan progres yang sangat bagus oleh Marcelino Ferdinand, ini membuat pihak dari KMS Kadenje itu memagari Marcelino Ferdinand. Ini pun juga diungkapkan oleh CEO-nya atau presiden klub dari KMS Kadenje yang mengatakan bahwa ini akan menjadi peluang yang sangat bagus bagi kami untuk selalu mempertahankan Marcelino, dan ini akan menjadi investasi jangka panjang kami. Kemudian bukan hanya itu, KMS Kadenje ini juga melihat bahwa sebenarnya potensi Marcelino Ferdinand itu memang ada, dan itu mengakui bahkan di 6 laga terakhirnya bersama KMS Kadenje, Marcelino Ferdinand ini menunjukkan permainan yang sangat luar biasa dan juga selalu meningkat. Artinya Marcelino Ferdinand ini secara perkembangan itu sangat pesat sekali di Eropa. Nah, kemudian saya melihat untuk nilai pasar dari Marcelino Ferdinand ini, ternyata dia pun meningkatnya itu bukan 3 bulan sekali atau setengah tahun sekali atau bahkan 1 tahun sekali, sebulan sekali dia meningkat teman-teman. Dan di sini saya melihat ketika dirinya awal sekali didatangkan oleh KMS Kadenje dari Persebaya, ini memang tidak dipublis maharnya atau nilai kontraknya. Tetapi saya melihat di sini, saya mendapatkan data, ternyata kontraknya itu hanya 1,3 miliar. Dibanding pemain-pemain timnas Indonesia yang lain, tentu market value dari Marcelino ini sangat kecil sekali ya pada waktu itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu ya, ternyata market value atau pasaran Marcel ini naik menjadi 3,1 miliar. Nah, setelah itu ketika dia dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong, kemudian dia membela timnas Indonesia di kelompok senior, kemudian melawan Palestina, Argentina, kemudian yang menjadi momen baiknya itu ketika SEA Games berhasil juara. Nah, inilah timbal baliknya teman-teman. Hingga saat ini Marcelino Ferdinand mendapatkan gaji fantastis teman-teman, yakni 5,4 miliar. Nah, menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus, karena saya melihat sekarang Marcelino Ferdinand mendapatkan gaji fantastis yakni 5,21 miliar. Nah, bahkan di sini saya melihat ini pun per tanggal 12 Juni kemarin itu sudah dipatok bahwa siapa yang mau mendapatkan Marcelino Ferdinand harus 2 kali lipat. Itu sudah dipatok oleh KMS Kadenje. Artinya Marcelino Ferdinand ini untung saja sudah mendapatkan beberapa wejangan ya dari sang agen dan juga mungkin keluarga bahwa oke, Marcel, kamu bertahan dulu di sini karena potensimu itu harus digali oleh KMS Kadenje, dan KMS Kadenje juga ingin kamu menghormati kontrak yang sudah diberikan.
Nah, artinya ini menjadi hal yang sangat bagus menurut saya, tidak masalah. Jangan terlalu terburu-buru untuk pindah klub besar, karena Marcelino ini masih perlu adaptasi untuk di Eropa. Ya, kita tunggu saja, semoga nanti Marcel mampu untuk bisa tembus di Liga Belgia, karena saya melihat Liga Belgia saat ini juga menempati liga terbaik Eropa nomor 5 ya, dan ini memang hal yang sangat luar biasa. Kemudian juga bukan hanya itu, saat ini kontrak masih berjalan dan nilai pasarnya menembus angka 5,21, dan tak menutup kemungkinan di akhir tahun dan juga di tahun selanjutnya nilai kontrak dari Marcelino ini mirip dengan sosok Max Hilger. Saya ingin sedikit bercerita tentang Max Hilger, teman-teman ya. Ketika dirinya baru promosi ya di tim utama FC Twente, itu hanya 5,3 miliar teman-teman. Tetapi ketika permainannya bagus, debutnya sangat luar biasa bersama FC Twente, hanya butuh 3 minggu saja ya, nilai pasarnya melompat tinggi saat ini hingga 78 miliar. Artinya memang ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Jika memang ini terjadi, permainan Marcelino meningkat, kualitas Marcelino meningkat, saya tidak menutup kemungkinan Marcelino akan menjadi pemain lokal pertama yang memang memiliki gaji yang sangat luar biasa. Itu pun berkat penampilannya. Ya, menurut saya ini juga akan menjadi contoh bagi para pemain-pemain lokal lainnya untuk tidak takut untuk abroad ke luar negeri, karena Marcelino ini menurut saya adalah percontohan yang sangat bagus untuk saat ini, bagaimana dia humble, bagaimana dia cepat adaptasi dengan lingkungan baru, dengan cuaca yang juga sudah ia alami selama di Eropa, itu sudah cocok ya. Ini memang harus menjadi contoh, dan saya harap dengan adanya Marcelino ini, pemain-pemain lain, pemain-pemain lokal lain ini juga harus ada yang mengikuti jejaknya. Ya, kita ketahui kita punya Egy, kemudian kita punya Witan, tetapi tidak bertahan begitu lama ya. Nah, kita harapkan Marcelino sebagai percontohan, kemudian banyak lagi nanti pemain-pemain Indonesia yang berada di luar negeri. Saya tak menutup kemungkinan itu pasti akan bertambah selagi timnas Indonesia saat ini berada di jalur yang benar. Mengapa demikian? Peran Sintayong, peran PSSI, peran agen internasional untuk bekerja sama, saling berkomunikasi, untuk membuka ruang, menawarkan pemain-pemain Indonesia ke luar negeri, atau memberikan kompetensi-kompetensi pemain Indonesia ke luar negeri, ke klub-klub luar negeri, itu menurut saya tak menutup kemungkinan itu bakal terjadi. Di usia muda pun kita sudah memiliki pelatih yang sangat bagus seperti Dennis Wise yang saat ini menukangi Garuda Select, yang secara otomatis juga memiliki relasi dengan klub-klub besar baik di Eropa maupun di Asia ya. Seperti sosok Bagus Kahvi kemarin juga seperti itu, dikenalkan oleh Dennis Wise, kemudian dipresentasikan oleh dirinya, kemudian dia direkrut oleh FC Utrecht. Nah, artinya kalau dari segi relasi menurut saya saat ini kita sudah cukup, tetapi yang belum kita miliki adalah si pemain yang memang harus menonjol, harus membuktikan bahwa dirinya mampu, walaupun di trial dulu, walaupun diseleksi dulu, itu tidak masalah, yang penting coba aja dulu. Nah, itu yang belum banyak sekarang ini kita mulai, dan menurut saya momen saat inilah yang harus kita mulai, karena ini momen yang tepat untuk membangkitkan ya yang menjadi tujuan PSSI, yakni revolusi sepak bola nasional. Ya, pasca tragedi Kanjuruhan, kemudian beberapa program-program yang menjadi hambatan seperti Liga Usia Muda yang belum berjalan, dengan adanya pemain-pemain abroad yang berada di luar negeri itu bisa sedikit memberikan solusi, dan menurut saya sudah efektif seperti sosok Marcelino Ferdinand ini. Dan semoga saja teman-teman ya ini akan menjadi hal yang bagus ke depannya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kontrak Marcelino Ferdinand yang semakin lama semakin naik, kemudian perkembangan potensinya juga semakin naik, kemudian timnas Indonesia sekarang diisi oleh pemain-pemain muda? Apakah kalian yakin dengan timnas Indonesia dipegang oleh Sintayong dan juga para pemain-pemain yang bagus ini, Indonesia mampu bersaing di level Asia bahkan dunia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.